Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Wahyu Helmi Dimayanti Sukiswo SAMA dan Ibu Nurul Fitriani SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Kelas K serta para audiens. Di sini, kami dari grup D akan menjelaskan materi terkait hasil dari pengendalian serta tindakan, personal, dan budaya pengendalian. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari grup D. Yang pertama, Hendra Sutarto dengan akhiran NPM 047. Yang kedua, Eliana dengan akhiran NPM 052. Yang ketiga, Muhammad Dafa Ardiansyah dengan akhiran NPM 079. Yang keempat, Anissa Indriana dengan akhiran NPM 118. Yang kelima, Nurul Hidayah dengan akhiran NPM 173. Dan yang keenam, Doni Ahmad Sauci dengan akhiran NPM 251. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai result control. Pengendalian bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja karyawan dan juga melihat apakah karyawan telah melakukan atau bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Salah satu jenisnya adalah pengendalian tindakan, yaitu tindakan yang memastikan karyawan tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi atau juga tindakan tertentu yang menguntungkan organisasi. Selanjutnya ada action control. Action control merupakan bentuk manajemen yang mengambil peran langsung untuk memastikan karyawan bertindak sesuai kepentingan organisasi. Selanjutnya ada behavioral constraints. Behavioral constraints merupakan batasan perilaku yang mengacu pada beberapa faktor yang mengharuskan karyawan untuk tidak melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Batasan perilaku dapat diterapkan secara fisik, administratif, dan masih banyak lagi contohnya. Dalam situasi ini, perusahaan harus menerapkan sistem kontrol yang tinggi sehingga bermanfaat bagi internal perusahaan. Selanjutnya ada pre-action reviews. Mengambil tindakan yang tepat harus dipikirkan dengan baik sehingga tinjauan pratindakan memeriksa langkah-langkah yang diambil. Dengan demikian, tindakan dapat diusulkan dan juga dimodifikasi untuk rencana yang lebih tepat dalam persetujuan akhir pratindakan. Pratindakan biasanya dilakukan tahap proses perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada action accountability, merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh karyawan atas tindakan yang diambil. Menerapkan contohnya akuntabilitas tindakan yang diperlukan. 1. Mendefinisikan apakah suatu tindakan dapat diterima oleh perusahaan. 2. Mengkomunikasikan tindakan tersebut kepada karyawan. 3. Mengamati atau juga melacak apa yang terjadi. Yang keempat, menghukum tindakan yang menyimpang dari karyawan. Dan selanjutnya ada redundansi. Redundansi merupakan pengaturan peralatan tugas banyak terhadap karyawan dengan menyiapkan peralatan yang lengkap, membantu pelaksanaan tugas karyawan sehingga tersedia cadangan mempertimbangkan langkah-langkah pengendalian untuk meningkatkan tugas yang diselesaikan dengan baik. Redundansi misalnya fasilitas komputer, fungsi keamanan, dan operasi penting lainnya. Namun ada juga sisi negatifnya di mana sebuah peralatan yang mahal dan tugas yang sama dapat menimbulkan konflik, kebosanan, dan frustasi. Baik, untuk yang berikutnya adalah penjelasan mengenai resource control and the control problems. Resource control ini atau hasil pengendalian ini memberikan beberapa manfaat pencegahan, yaitu hasil yang ditetapkan dengan baik, memberitahu karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka, dan mendorong mereka untuk melakukan apa yang mereka bisa untuk bisa menghasilkan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Nah, dengan resource control ini, organisasi dapat mengurangi potensi kurangnya arahan. Resource control ini juga dapat sangat efektif dalam mengatasi kurangnya masalah motivasi pada karyawan, bahkan tanpa pengawasan langsung atau campur tangan dari atasan. Resource control atau hasil pengendalian ini mendorong karyawan untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga memaksimalkan peluang mereka untuk menghasilkan hasil yang diinginkan organisasi. Nah, akhirnya resource control ini juga dapat mengurangi keterbatasan pribadi, karena hasil pengendalian ini biasanya menjanjikan penghargaan bagi mereka yang berkinerja baik. Kontrol ini juga dapat membantu organisasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang yakin dengan kemampuan mereka. Nah, tidak hanya itu,
resource control ini juga mendorong karyawan untuk mengembangkan bakat mereka, untuk memposisikan diri mereka, untuk mendapatkan penghargaan yang bergantung pada hasil yang mereka raih. Nah, untuk yang selanjutnya ada elemen dari hasil pengendalian, yaitu untuk elemennya sendiri ada 4. Yang pertama adalah mendefinisikan dimensi yang menjadi dasar hasil yang diharapkan atau defining performance dimension. Nah, jadi untuk menentukan dimensi kinerja yang tepat, ini melibatkan penyeimbangan tanggung jawab organisasi terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemilik, pemegang utang, karyawan, pemasok, dan lain sebagainya, termasuk masyarakat luas. Nah, meskipun mendefinisikan dimensi kinerja yang diinginkan mungkin sulit, ini sama pentingnya untuk memilih ukuran kinerja yang kongruent atau selaras dengan dimensi kinerja yang dipilih, karena sasaran yang ditetapkan dan pengukuran yang dilakukan akan membentuk pandangan karyawan tentang apa yang penting. Nah, dengan kata lain, apa yang Anda ukur ini adalah apa yang Anda dapatkan. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan salah satu dimensi kinerja yang diinginkan sebagai penciptaan nilai pemegang saham. Namun, mengukur kinerja dalam bentuk laba akuntansi ini menyiratkan bahwa karyawan ini cenderung mencoba meningkatkan kinerja yang diukur, terlepas dari apakah hal itu berkontribusi terhadap kinerja yang diinginkan atau tidak. Demikian pula, perusahaan mungkin bertujuan mengejar inovasi, tetapi mereka akhirnya mengukur paten yang diajukan. Nah, karena ingin mempromosikan inovasi, banyak perusahaan menawarkan insentif kepada karyawan mereka untuk mengembangkan ide yang dapat dipatenkan. Dan insentif tersebut kemungkinan akan menghasilkan hasil dalam bentuk peningkatan jumlah paten yang diajukan. Nah, oleh karena itu, perusahaan tidak hanya memutuskan apa yang diinginkan, tetapi juga harus memastikan bahwa pengukuran dimensi kinerja yang diinginkan selaras dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, jika tidak, pengendalian hasil cenderung mendorong karyawan untuk menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Pengendalian hasil kemudian ini dapat dikatakan memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan karena pengukuran dimensi kinerja yang diinginkan ini tidak selaras. Yang kedua ada measuring performance atau mengukur kinerja. Nah, pengukuran merupakan elemen penting dari sistem pengendalian hasil. Objek pengukuran biasanya adalah kinerja suatu entitas organisasi atau karyawan selama periode waktu tertentu. Banyak ukuran keuangan objektif seperti laba bersih, laba per saham, dan laba atas aset yang dimana ini umum digunakan. Begitu pula dengan banyak ukuran non-finansial objektif seperti pangsa pasar, kepuasan pelanggan, dan penyelesaian tugas-tugas tertentu tepat waktu. Nah, beberapa pengukuran lain melibatkan penilaian subjektif yang melibatkan penilaian kualitas, misalnya menjadi pemain tim atau mengembangkan karyawan secara efektif. Nah, ukuran kinerja biasanya bervariasi di seluruh tingkat organisasi. Nah, pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, sebagian besar hasil utama didefinisikan dalam istilah pasar saham dan atau istilah keuangan dalam akuntansi. Nah, untuk yang ketiga ini adalah setting performance target atau menetapkan target kinerja. Jadi untuk target kinerja ini merupakan elemen penilaian hasil yang penting juga karena target tersebut mempengaruhi perilaku dalam dua cara. Pertama, yakni target tersebut meningkatkan motivasi dengan memberikan sasaran yang jelas bagi karyawan untuk diperjuangkan. Kebanyakan orang lebih suka diberi sasaran tertentu untuk diupayakan daripada sekedar diberi pernyataan yang tidak jelas seperti lakukan yang terbaik atau bekerjalah dengan sewajarnya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, target kinerja memungkinkan karyawan untuk menilai kinerja mereka. Jadi orang ini tidak menanggapi umpan balik kecuali mereka mampu menafsirkannya. Dan bagian penting dari penafsiran melibatkan perbandingan kinerja aktual dengan target. Target tersebut membedakan kinerja yang baik dari yang buruk. Kegagalan mencapai target menandakan perlu adanya perbaikan. Yang keempat adalah providing rewards atau memberikan hadiah kepada karyawan. Nah, penghargaan atau insentif merupakan elemen terakhir dari sistem pengendalian hasil. Penghargaan yang termasuk dalam kontrak insentif ini dapat berupa apapun yang dianggap penting oleh karyawan. Ya, contohnya seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan kerja, dan lain-lain. Nah, jadi organisasi ini dapat memperoleh efek motivasional dari menghubungkan prospek penghargaan dengan hasil yang dapat dipengaruhi oleh karyawan. Nah, misalnya, organisasi ini dapat menggunakan sejumlah penghargaan ekstrinsik. Mereka dapat memberikan penghargaan moneter tambahan, seperti dalam bentuk uang, tunai, atau saham. Nah, tapi mereka juga dapat menggunakan penghargaan non-moneter, seperti dengan memberikan pengakuan publik dan otoritas pengambilan keputusan
yang lebih besar kepada karyawan yang berkinerja tinggi atau berkinerja baik. Nah, jadi organisasi ini harus menjanjikan kepada karyawannya penghargaan yang memberikan efek motivasi paling kuat. Namun efek motivasi dari berbagai bentuk penghargaan dapat sangat bervariasi, tergantung pada selera dan keadaan pribadi seseorang tersebut. Nah, beberapa orang sangat tertarik dengan penghargaan uang tunai langsung, sedangkan yang lain lebih tertarik untuk meningkatkan manfaat pensiun mereka, meningkatkan otonomi mereka, atau meningkatkan prospek promosi mereka. Nah, selera penghargaan juga bervariasi di berbagai negara karena sejumlah alasan, termasuk perbedaan budaya dan undang-undang pajak penghasilan. Tetapi, bila sistem ini tidak diterapkan dengan baik, hal ini dapat dengan mudah menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan karyawan dan berpotensi menimbulkan dampak yang bertolak belakangan dengan yang diharapkan oleh organisasi. Selanjutnya, kondisi yang menentukan efektivitas hasil pengendalian. Meskipun merupakan bentuk pengendalian yang penting di banyak organisasi, hasil pengendalian tidak selalu dapat digunakan secara efektif. Mereka bekerja paling baik hanya ketika seluruh kondisi berikut ini ada. Yang pertama, organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan dalam bidang yang dikendalikan. Agar hasil pengendalian dapat digunakan, perusahaan harus tahu hasil apa yang diinginkan dalam wilayah yang diharapkan dapat dikendalikan. Juga mengkomunikasikan efektivitas hasil yang diinginkan dari pekerjaan karyawan. Terdapat 3 area hasil, yaitu kualitas, biaya, dan penjadwalan, yang mana ketiganya seringkali berlawanan satu sama lain, dan tujuan organisasi secara keseluruhan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Yang kedua, karyawan yang perilakunya dikendalikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang menjadi tanggung jawab mereka. Kondisi kedua yang diperlukan agar hasil pengendalian menjadi efektif adalah bahwa karyawan yang perilakunya dikendalikan harus mampu mempengaruhi hasil secara material dalam jangka waktu tertentu. Prinsip pengendalian ini adalah salah satu prinsip utama akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketiga, organisasi dapat mengukur hasilnya secara efektif. Seringkali hasil yang dapat dikendalikan dari keinginan organisasi dan karyawan terkait dapat berpengaruh, tetapi tidak dapat diukur secara efektif. Kriteria penting yang seharusnya digunakan untuk menilai efektivitas pengukuran hasil, yaitu selaras dengan bidang hasil yang diinginkan, adalah kemampuan untuk membangkitkan perilaku yang diinginkan. Untuk membangkitkan perilaku yang benar, sebagai tambahan, agar menjadi selaras dan terkendali, pengendalian hasil harus tepat, objektif, tepat waktu, dan dapat dipahami. Materi selanjutnya yaitu kontrol tindakan, yang dimana pengendalian tindakan merupakan bentuk pengendalian manajemen yang paling langsung karena pengendalian ini melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa karyawan tindakan demi pertandingan terbaik organisasi dan menjadikan tindakan mereka diri sebagai fokus pengendalian. Yang pertama ada kendala perilaku, yang dimana ini adalah bentuk pengendalian tindakan yang negatif atau seperti yang kata tersebut membentuk pengendalian yang membatasi pengendalian, membuat karyawan tidak mungkin atau setidaknya lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Pembatasan ini disebut dapat dilakukan dengan fisik atau administrasi. Selanjutnya ada ulasan pratindakan, yang dimana ini melibatkan pemeriksaan rencana tindakan. Peninjauan dapat menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang diusulkan, meminta modifikasi atau meminta rancangan yang dipertimbangkan lebih cermat sebelum memberikan persetujuan yang terakhir. Yang ketiga ada akuntabilitas tindakan, yang dimana ini melibatkan pertanggungjawaban karyawan yang tindakan yang mereka ambil. Penerapan pengendalian akuntabilitas ini memerlukan yang pertama ada menentukan tindakan apa yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Yang kedua ada mengkomunikasikan tindakan yang telah ditetapkan kepada karyawan. Yang ketiga ada mengamati atau melacak apa yang terjadi, dan yang terakhir yang keempat adalah memberikan penghargaan atas tindakan yang baik atau menghukum tindakan yang menyimpang dari yang dapat diterima. Yang terakhir ada redundansi, yang dimana ini melibatkan penugasan lebih banyak kepada karyawan untuk suatu
tugas daripada benar-benar diperlukan, atau setidaknya memiliki karyawan cadangan yang tersedia. Juga dapat dianggap sebagai pengendalian tindakan karena meningkatkan kemungkinan bahwa suatu tugas akan diselesaikan dengan diri sendiri. Tindakan kontrol dan masalah kontrol. Kontrol tindakan fungsinya karena. Contohnya di tabel ini jenis kontrol tindakan ada 3, yaitu kendala perilaku fungsinya karena masalah motivasi, ulasan pada tindakan fungsinya karena kurangnya arahan, kurangnya masalah motivasi, dan keterbatasan pribadi. Akuntabilitas tindakan fungsinya karena kurangnya arahan, kurangnya masalah motivasi, dan keterbatasan pribadi. Redundansi ini lebih terbatas dalam penerapannya jika kita memakai kontrol tindakan tersebut. Pencegahan dan deteksi. Kontrol tindakan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah tujuannya adalah untuk mencegah atau mendeteksi masalah. Seperti contoh tabel 3.2, pengendalian tindakan yang diklasifikasikan berdasarkan apakah tujuan untuk mencegah atau mendeteksi masalah. Contoh jenis kontrol tindakan kendala perilaku tujuannya untuk mencegah, tidak bisa mendeteksi. Ulasan tindakan tujuannya untuk mencegah tetapi tidak mendeteksi. Akuntabilitas tindakan tujuannya dapat melakukan pencegahan dan deteksi. Redundansi tujuannya untuk mencegah sehingga perusahaan harus menugaskan beberapa orang untuk melakukan tugas penting tersebut. Kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Pengetahuan tentang tindakan yang diinginkan dalam peran yang layak seringkali dapat ditetapkan dengan menganalisis pola tindakan dalam situasi tertentu atau situasi serupa dari waktu ke waktu untuk mempelajari tindakan apa yang menghasilkan hasil terbaik. Menerapkan pengendalian tindakan, di mana salah satu kualitas pelacakan tindakan ini tidak dapat dicapai yang menyebabkan efek tidak diinginkan. Pengendalian tindakan biasanya tidak dapat dibuat dengan sempurna karena akan sangat mahal untuk membuatnya sempurna. Organisasi menggunakan pengendalian personalia dan budaya untuk membantu mengisi beberapa kesenjangan. Pengendalian ini memotivasi karyawan untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri atau mengendalikan perilaku satu sama lain. Selanjutnya, kontrol personel, pemilihan dan penempatan, yaitu untuk seleksi dan penempatan karyawan. Sebagian besar literatur menjelaskan kemungkinan prediktor keberhasilan, seperti pendidikan, pengalaman, keberhasilan masa lalu, kepribadian, dan keterampilan sosial. Pelatihan merupakan cara untuk meningkatkan karyawan melakukan pekerjaan dengan baik. Pelatihan dapat memberikan informasi yang berguna tentang tindakan atau hasil apa yang diharapkan dan bagaimana tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Desain pekerjaan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan. Karyawan juga memerlukan serangkaian sumber daya tertentu yang tersedia bagi mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, budaya pengendalian. Budaya pengendalian dibuat oleh kelompok untuk saling memantau antar individu terhadap perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai kelompok. Budaya dibangun berdasarkan tradisi, norma, keyakinan, nilai, ideologi, sikap, dan cara berperilaku. Norma budaya diwujudkan dalam aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur perilaku karyawan. Budaya organisasi relatif tetap dari waktu ke waktu, meskipun tujuan dan strategi organisasi harus beradaptasi terhadap perubahan kondisi bisnis. Budaya organisasi dapat dibentuk dengan berbagai cara. Yang pertama, kode etik. Kode etik merupakan pernyataan yang luas dan umum mengenai nilai-nilai organisasi, komitmen terhadap pemangku kepentingan, dan cara manajemen ingin organisasi berfungsi. Kode etik ini dirancang untuk membantu karyawan memahami perilaku apa yang diharapkan meskipun tidak ada aturan khusus. Kode etik mencakup pesan-pesan penting tentang dedikasi terhadap kualitas atau kepuasan pelanggan, perlakuan adil terhadap karyawan dan pelanggan, keselamatan karyawan, inovasi, pengambilan risiko, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika, komunikasi terbuka, dan kemauan untuk berubah.
Nilai-nilai yang paling sering dikutip dan tertanam dalam kode etik adalah integritas, kerjasama tim, rasa hormat, inovasi, dan fokus pada klien. Lalu yang kedua ada penghargaan kelompok. Pemberian penghargaan atau insentif berdasarkan prestasi kolektif juga mendorong budaya pengendalian. Rencana insentif ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti bonus, bagi hasil, atau kompensasi berdasarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penghargaan kelompok ini dapat mendorong kerja tim, pelatihan di tempat kerja bagi karyawan baru, dan menciptakan tekanan kerja pada masing-masing karyawan untuk mengerahkan diri mereka demi kebaikan kelompok. Yang ketiga, ada transfer intraorganisasi. Transfer intraorganisasi atau rotasi karyawan membantu menyebarkan budaya dengan meningkatkan sosialisasi karyawan di seluruh organisasi, memberi mereka apresiasi yang lebih baik terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh berbagai bagian dari organisasi, serta menghambat pembentukan tujuan dan perspektif yang tidak sesuai. Lalu yang keempat, ada pengaturan fisik dan sosial. Pengaturan fisik seperti denah kantor, arsitektur, dan dekorasi interior, serta pengaturan sosial seperti aturan berpakaian, kebiasaan yang ditetapkan, dan tata cara berkomunikasi dapat membentuk budaya organisasi. Beberapa organisasi telah menciptakan budaya informal dengan pengaturan terbuka dan aturan berpakaian casual yang menyampaikan pesan tentang pentingnya inovasi dan kesetaraan karyawan. Yang terakhir ada tone at the top. Manajemen dapat membentuk budaya dengan menetapkan tone at the top. Pernyataan manajemen harus konsisten dengan jenis budaya yang ingin mereka ciptakan, dan yang paling penting adalah tindakan dan perilaku manajemen harus konsisten dengan pernyataan mereka. Manajer berperan sebagai role model yang merupakan faktor penentu dalam menciptakan budaya integritas dalam organisasi mereka. Selanjutnya, pengendalian personal maupun budaya pengendalian dan masalah pengendalian. Pengendalian personal maupun budaya pengendalian mampu mengatasi semua masalah pengendalian, meskipun tidak semua jenis pengendalian efektif dalam mengatasi setiap jenis masalah. Masalah kurangnya pengarahan dapat diminimalkan, misalnya dengan mempekerjakan personel yang berpengalaman. Masalah motivasi dapat diminimalkan dengan mempekerjakan orang-orang yang bermotivasi tinggi, dan keterbatasan pribadi dapat dikurangi melalui salah satu atau lebih jenis pengendalian personel, khususnya seleksi, pelatihan, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan. Lalu yang terakhir ada efektivitas pengendalian personel dan budaya pengendalian. Beberapa sistem pengendalian perusahaan didominasi oleh pengendalian personal, tetapi budaya pengendalian juga dapat mendominasi sistem pengendalian. Peluang terbaik untuk menciptakan budaya yang kuat tampaknya berada di awal kehidupan organisasi, ketika seorang pendiri dapat menanamkan budaya yang khas pada organisasinya. Budaya pengendalian seringkali memiliki keuntungan karena relatif tidak mengganggu. Karyawan bahkan tidak menganggap norma-norma bersama sebagai bagian dari sistem pengendalian. Pengendalian personal maupun budaya dapat memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pengendalian hasil dan tindakan pengendalian. Pengendalian ini dapat digunakan pada hampir semua keadaan. Biayanya seringkali lebih rendah dibandingkan bentuk pengendalian yang lebih menonjol dan mungkin memiliki lebih sedikit efek samping yang berbahaya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.